Bung Hatta. Yang muridnya Haji Umar Said Cokrawinoto, siapa lagi? Kartosuwiryo, satu lagi. Alimin, siapa lagi? Kurang satu. Yang dari muridnya Haji Umar Said Cokrawinoto. Yonatan Dewi. Jadi Bapak pendiri bangsa itu sebetulnya di sini kita katakan bukan kata tunggal, Bapak jamak. Kita punya banyak Bapak pendiri bangsa. Namun egoisme seseorang itu selalu mengatakan, aku tidak mau mengikuti katamu, aku punya diri sendiri, punya kepribadian sendiri. Dan ini racun ini sampai sekarang di mana saja. Ketika ada seseorang yang mempunyai kemampuan khusus tentang sesuatu, kita tidak mau kalah. Aku juga bisa, dan ini adalah waktuku kurgut karena aku punya kemampuan yang sama dengan. Maka orang-orang yang mempunyai kemampuan itu disikat seluruhnya supaya kita bisa maju tampil. It's me my lord, it's me, not you. Waduh, kuat gitu. Bahwa kakek saya dulu itu juga di sini. Kaliknya bapakku, namanya Mbah Somo. Banjir saya ke sini. Hal ini mengingatkan bahwa kita punya tradisi banjir. Apa hubungannya tradisi banjir dengan tradisi Bapak pendiri bangsa? Ada, saudara. Bahwa kita saat ini bisa berpurnama sastra semacam ini, kalau masih banjir, tidak mungkin bisa kita berkumpul di sini, rumah Mas Agus itu. Kalau kita tidak punya Bapak pendiri bangsa, kita tidak bisa di sini dan melakukan aktivitas sebagai seorang budayawan seniman yang sangat penting artinya bagi kelanjutan bangsa. Apa? Kita sekarang mengidentifikasi diri kita itu siapa? Saya 7 negara nyawanya ada di bapak-bapak dan ibu dan teman-teman semuanya. Coba kalau tidak ada budayawan yang ada di sini, seniman yang ada di sini, tidak ada Mas Pram, tidak ada Mas Huri. Saya sebut Mas ya, maaf. Saya mengikuti Mas Bambang. Tidak ada Mas Bambang. Tidak ada Mas Agung DP, tidak ada Mas Burhan, tidak ada Mas Eko PY Superman. Tidak ada Mas Kawan, tidak ada Mas Aryoko, tidak ada Mas Hari Nugroho, tidak ada Mas Hari Abdi Gusti, tidak ada Mas Agus Sigro Budiono. Aku gak bisa ya, aku nyoteng salah. Coba kalau tidak ada Anda, apakah Bojonegoro mau dipimpin oleh politikus murni yang berpolitik? Apakah Indonesia mau diserahkan pada Bung Karno saja, tidak ada Haji Ahmad Dahlan? Tidak ada bapaknya Gus Dur? Siapa namanya? Hasyim Asyari. Hasyim Asyari. Siapa kita? NU. NKRI harga mati. Pancasila jaya. Saya belajar tentang NU sekolahnya NU. Padahal saya Kristen merdeka. Karena cuma saya sendiri, muridnya nggak ada. Tapi murid saya banyak membaca tulisannya di internet. Mengapa saya menekankan itu, saudara? Saya di sini minoritas, tetapi Mas Bambang menunjuk saya. Terima kasih. Saya di gereja saya minoritas juga. Saya ditendang karena saya menikah dengan orang Katolik. Saya tidak boleh melayani di gereja saya.
Ini minoritas. Tapi kenapa aku kok paringi medal jeneng Mas? Dari 3 juta. Terima kasih, Mas. Aku terharu. Ini saudara, kaitannya banjir, kaitannya bapak negara, kaitannya Bojonegoro, seluruhnya ada benang merahnya. Dan benang merahnya itulah menunjukkan siapa kita. Sangkan paraning dumadi. Sebelum ada Bojonegoro, dulu sudah ada yang namanya Kauripan Airlangga. Jauh sebelum Majapahit dan sebelum Kauripan Airlangga ada Merapi, di sana ada Sailendra, di sana ada Mataram Hindu, dan sebelum Mataram Hindu di sana di Ngawi ada Pithecanthropus erectus, ada Homo saliensis, dan sebelumnya ada dinosaurus. Kita hanyalah anak zaman yang ada pada saat ini saja. Umur saya 10 tahun lagi sama dengan Mas Pram. 91. Sementara Purnama Sastra Bojonegoro sudah berumur berapa saudara? 5 tahun. Mengapa ada vakum? Mengapa ada backgroundnya Mas Eko Faberman terus ada di sini? Mengapa Mas Eko tidak pernah hadir di Purnama Sastra kecuali di rumah Mas Agus sekarang? Semuanya adalah proses, saudaraku. Semuanya adalah tempat kita merenung dan bertindak. Kita punya cipta, rasa, dan karsa seperti kata Ki Hajar Dewantara yang jalannya dibuat di sini. Walaupun Ki Hajar Dewantara tidak pernah mau namanya dihormati, dan akhirnya orang Belanda ingin membuat jalan di Ki Hajar Dewantara seperti jalan R.A. Kartini yang ada di Den Haag, Belanda. Dan anak cucu Ki Hajar Dewantara menolak, saudara, karena pesan kakeknya. Tetapi Mas Agus ngotot namanya diberi nama Ki Hajar Dewantara. Tapi jangan sombong, tidak hanya Bojonegoro saja yang punya nama Ki Hajar Dewantara. Ada 200 yang lain, karena anak cucunya sekarang tidak peduli. Dan nama kapal selam Indonesia diberi nama Ki Hajar Dewantara. Saya ingin menekankan, ada garis benang merah semuanya ini. Kalau tidak ada peristiwa-peristiwa itu, kita tidak mungkin bisa menjalankan peran itu. Dan peran itulah yang sebetulnya yang harus kita pegang. Dan kita istiqomah, kita punya integritas dan punya tekad yang sama, saudara-saudara. Tekad kita sama. Mari kita melakukan peran kita saat ini. Mengingatkan Ana Muawanah, mengingatkan DPR, PDI yang hanya 5, kasihan deh lu. Mengingatkan Demokrat yang punya 6, mengingatkan PKB yang punya 10, hidup PKB, NU, hidup Jaya, mengingatkan semua. Ini lingkup kita di Bojonegoro hanya segitu kecil, mengingatkan Jawa Timur, mengingatkan Indonesia, tapi harus diingat kita mengidentifikasi diri saya, mengidentifikasi diri Anda. Who I am, who am I, siapa aku sekarang? Oh Purnama, terima kasih Mas Agus ya. Kalau engkau tidak memberi kesempatan pada saat ini, mungkin budayawan ini akan sombong dan lupa bersilih rupa menjadi politikus. Mas Bambang, walaupun anak Mas Bambang gagal, putrinya gagal. Merdeka. Tetap ingat Mas Bambang, di situ justru sedang terjadi kawah Chandra di Makau. Proses untuk suatu saat menjadi seperti Ana, seperti Megawati. Percayalah, ini kata-kata seorang nabi dari besok. Saya tutup sekarang dengan renungan Kristen merdeka saya. Pada saat dulu ada seorang nabi kecil namanya Nabi Mika di daerah desanya Israel. Israel itu ada 2,
Israel Utara Samaria, Israel Selatan Yehuda. Nabi Mika mengatakan, kau telah mendirikan Sion dengan pertumpahan darah, dengan pembunuhan. Dan engkau telah mendirikan Yerusalem dengan kelaliman, kejahatan. Ingat, karena semua perbuatanmu, sebentar lagi bangsa asing akan merebutmu dan engkau menjadi budaknya. Nubuatan itu terjadi. Bangsa Babel datang dan bangsa Israel menjadi budak selama puluhan tahun. Bangsa Israel amblas sampai kecil. Yang diingatkan kelaliman dan kejahatan yang dilakukan itu tidak hanya oleh pemimpin pemerintahan, tidak hanya oleh kaum eksekutif, yudikatif, dan legislatif, tetapi juga kaum ulama, Agamawan. Sastrawan. imam, ahli Taurat, semuanya melakukan kejahatan hak asasi manusia. Mereka melakukan KKN, korupsi, nepotisme, pelanggaran hak asasi manusia, pelanggaran Pancasila yang sama saja nilainya ada di mana-mana. Karena kesejahteraan sosial dihancurkan. Imam yang mestinya mereka suci mewakili umat kudus Allah, ia dinajiskan dengan aturan-aturan. Imam saudara sama sini kayak imam ulama dan sebagainya. Inilah pesan bagi kita. Kita yang di sini adalah budayawan, mungkin tidak terpetakan oleh mereka yang duduk di kursi. Tapi justru dari sini, dari desa ini ada suara kenabian yang kecil. Dan yang harus kita lakukan tidak ada jalan lain. Kita harus juga suci seperti Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu suci. Kalau kita tidak suci, bagaimana kita bisa mengingatkan mereka yang katanya suci tapi menginjak-injak perintah Allah? Bagaimana kita menjadi suci, saudara-saudara? PR bagi masing-masing. Karena kalau sudah menyangkut kesucian, itu akan kembali ke agama masing-masing. Dan kalau kita mau mendalami agama kita, pasti kita akan berkata secara kontekstual kita punya agama, dan kita tidak akan menyakiti semua orang lain yang beragama bukan. Tapi kita akan punya suatu hal yang sama. Kesucian yang kita terima dari Tuhan itu pasti akan membawa terang